Kita akan masuk di dalam pembahasan tentang kitab Amos. Baik, yang pertama ini mengenai pengantar secara sekilas ke dalam kitab Amos. Yang pertama, Amos adalah nabi klasik yang pertama. Nabi klasik seperti yang telah Bapak Ibu perhatikan bahwa nabi klasik adalah nabi-nabi yang ada yang melayani dan juga sekaligus mereka menulis kitab. Jadi Amos secara periode waktu adalah nabi pertama yang menulis kitab di dalam perjanjian lama. Ia mendahului Hosea dan juga nabi-nabi lainnya yang kita kenal di dalam kitab-kitab para nabi. Kalau kita melihat di dalam bagian pertama dari kitab Amos dan juga di dalam Amos pasal 7 ayat 14, maka kita akan menemukan bahwa peternak domba dan pemungut buah ara itu adalah profesi dari Nabi Amos. Jadi Amos ini bukan orang terpelajar, dia tidak pernah dididik di dalam mengenai tulisan-tulisan sejarah-sejarah bangsa Israel secara formal. Dia adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara. Amos berasal dari Tekoa, yaitu sebuah kota kecil atau desa yang terletak 17 km di sebelah selatan Yerusalem. Ini berarti Amos sebenarnya berasal dari Israel Selatan atau dari Yehuda. Namun demikian, Amos dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat kepada Israel Utara. Karena itu, kita dapat memahami ada kesulitan untuk orang Israel menerima pesan Amos. Pertama, dia bukan penduduk lokal. Ya, jadi dia bukan berasal dari utara. Yang kedua, muncul kecurigaan-kecurigaan politik dari orang-orang di Israel Utara, khususnya dari kalangan pembesar-pembesar yang ada di Israel Utara. Karena ya wajar saja, bisa jadi secara manusiawi kecurigaan ini wajar karena mereka curiga apakah Amos sedang menghasut orang-orang Israel Utara untuk kembali bergabung ke Yehuda. Maka itu mereka sulit untuk menerima pesan Amos. Dan juga dia adalah berasal dari kalangan rakyat biasa. Dia bukan nabi kerajaan, bukan orang yang terdidik di dalam profesi-profesi kenabian yang biasa muncul di dalam kerajaan-kerajaan. Karena pada waktu itu sudah menjadi praktek umum bagi seorang nabi untuk digaji oleh negara, digaji oleh raja dan bernubuat bagi raja. Jadi ketika raja itu meminta pendapat untuk urusan militer, untuk urusan politik, maka dia akan meminta pendapat dari nabi-nabi yang telah digaji olehnya. Ya. Nama Amos sendiri berarti penanggung beban. Memang hal ini cocok dan sejalan dengan penghukuman yang akan datang menimpa dari bangsa Israel sendiri. Amos secara garis besar adalah nabi yang berbicara atau menyerukan tentang keadilan sosial. Nah, mari kita melihat dengan lebih lanjut, dengan lebih detail ke dalam kitab Amos. Pertama, kita akan melihat ke dalam penulis dan tahun peristiwa. Menurut tradisi, kitab Amos ditulis oleh sang nabi itu sendiri. Kemungkinan ia menyatakan peristiwa dia kemungkinan besar melayani pada pertengahan hingga akhir pemerintahan dari Yerobeam yang kedua, yaitu dari periode 760 sampai 748 sebelum Masehi. Kita akan melihat dengan lebih detail mengenai periode pelayanan Amos ini di dalam bagian berikutnya, yaitu di dalam latar belakang kitab. Bapak Ibu, ketika kita memasuki di dalam kitab para nabi, maka ada salah satu tips dan trik yang mudah di dalam kita belajar tentang situasi dari pelayanan nabi itu. Karena ketika kita masuk di dalam hermeneutik nantinya, mau tidak kita harus memahami dengan sungguh-sungguh, memahami dengan benar situasi dari nabi tersebut. Ya, jadi apakah nabi ini ada dalam situasi apa?
maka kita akan bisa lebih mengerti pesan dari nabi tersebut dan nanti pada akhirnya kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau kita melihat di dalam Amos pasal 1 ayat 1, saya akan bacakan bagi kita semua. Amos pasal 1 ayatnya yang ke-1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, baik, dari keterangan ini kita bisa melihat dengan lebih detail bahwa Nabi Amos melayani di dalam zaman dua raja yang kalau boleh dibilang, menurut 2 Raja-Raja 14 ayat 17 sampai 15 ayat 7 dan 2 Tarik 26, adalah raja-raja yang masa pemerintahannya cukup panjang. Seperti itu. Ya, jadi kedua raja ini melayani dalam periode yang cukup panjang. Itu artinya ada kestabilan politik dan ada kestabilan ekonomi. Maka kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 14, ada di sana keterangan bahwa Israel Utara, ya, Israel Utara mereka sempat untuk mengadakan yang namanya pelebaran kekuasaan, ya, memperluas wilayah-wilayahnya mereka. Seperti itu. Kita bisa lihat di dalam misalnya 2 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai dengan 29. Ia, maksudnya itu adalah Yerobeam, mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraannya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Perhatikan di sini ada penyebutan Nabi Yunus, ya, nanti kita dalam beberapa pertemuan selanjutnya akan membahas Nabi Yunus. Sebab Tuhan melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Kita hanya fokus kepada Yerobeam saja, karena memang target dari pendengar Nabi Amos adalah Israel Utara, yang pada saat itu ada di dalam pemerintahan Yerobeam bin Yoas. Dari pembacaan ini, ada hal yang dapat kita perhatikan. Pertama, memang ekonomi makmur dan politik stabil. Semuanya ini oleh penulis Raja-Raja dikatakan terjadi karena belas kasihan Tuhan. Masih ada kemurahan Tuhan untuk menolong Israel Utara. Dan kalau kita melihat lebih lanjut lagi di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-9, kemurahan ini datang karena Yehu pada waktu itu memusnahkan seluruh keturunan Ahab. Ya. Namun sayang sekali di sana Yehu membawa bangsa Israel kembali kepada penyembahan anak domba emas. Jadi di satu sisi Yehu mengakhiri, ya, Yehu mengakhiri kekejaman Ahab dan juga dosa-dosa dari keturunan Ahab. Khususnya dosa penyembahan berhala yang sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi di sisi lain, Yehu membawa bangsa Israel masuk ke dalam dosa yang lama, ya, yaitu dosa penyembahan anak lembu emas. Akibat dari tindakan ini, di satu sisi Tuhan tetap memberkati Yehu. Tetapi di sisi lain, melalui seorang nabi, melalui Nabi Elisa, dikatakan bahwa berkat Tuhan atas keturunan Yehu hanya sampai pada keturunan yang keempat. Ya, jadi keturunan keempat ternyata jatuh terletak kepada Yerobeam bin Yoas atau yang lebih akrab dikenal sebagai Yerobeam kedua, seperti itu. Ya.
Jadi di sini kita melihat ada belas kasihan Tuhan. Namun belas kasihan Tuhan ini tidak ditanggapi, tidak diresponi oleh bangsa Israel dengan benar. Dari mana kita bisa tahu? Kita bisa tahu ternyata Nabi Amos mengkritik, keadaan moral, sosial, dan agama dari Israel Utara. Ya, memang sebagai tambahan pada waktu itu ekonomi bisa makmur, politik bisa stabil terjadi karena bangsa Asyur sedang sibuk untuk mengurusi persoalan negaranya sendiri. Sehingga mereka tidak sempat untuk mengurusi atau menjajah daerah-daerah sekitarnya. Ya. Namun memang sayangnya kemurahan Tuhan ini ditanggapi dengan tidak baik, ya, diresponi dengan salah oleh orang-orang Israel Utara. Ya, jadi ini menjadi sebenarnya semacam perenungan bagi kita. Ya, kadangkala keadaan yang baik tidak berarti Tuhan sedang berkenan. Keadaan yang baik bukan berarti tidak ada penghukuman Tuhan yang menanti orang Kristen itu tersebut. Ya, oke, baik. Kita masuk sekarang ke dalam tujuan penulisan kitab. Kitab Amos ditulis untuk menunjukkan bahwa Tuhan akan menghukum Israel Utara. Ya, ini terkait dengan pemahaman bangsa Israel mengenai hari Tuhan. Hari Tuhan dipahami sebagai sebuah hari di mana Tuhan akan menyelamatkan Israel dan juga akan membawa kemakmuran bagi Israel. Namun Amos menyatakan bahwa hari Tuhan adalah hari penghukuman dan bukan hari pencurahan berkat. Ya, ini semua terjadi karena dosa-dosa dari Israel itu sendiri. Ya, oke, baik. Selain itu, Nabi Amos juga menyampaikan alasan penghukuman. Alasannya tentu saja karena dosa. Dosa ini secara spesifik dikatakan mengenai pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh mereka dengan Tuhan. Atas dosa tersebut, maka petunjuk yang diberikan oleh Amos adalah bertobat. Jadi respon orang Israel seharusnya adalah bertobat. Ya, dengan bertobat, maka akan ada janji pemulihan. Ya, janji pemulihan ini berupa Mesias dan juga pembaruan janji. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya Tuhan dikatakan akan membenci umatnya dan membiarkan umatnya. Oke. Tema dari kitab Amos ada satu, yaitu keadilan sosial. Sebagaimana tadi telah disinggung di depan bahwa Amos adalah nabi yang menyuarakan keadilan sosial. Israel sebagai umat perjanjian dituntut untuk memiliki perilaku yang pantas. Amos adalah nabi yang menyuarakan keadilan sosial. Ya, kita bisa melihat di dalam beberapa bagian yang ada di dalam poin yang telah saya sajikan ini. Dosa bangsa Israel ternyata adalah penindasan dari orang-orang kaya dan pejabat kerajaan terhadap orang miskin. Ini memang sekali lagi menggarisbawahi bahwa situasi Israel Utara dari luar nampaknya baik, tetapi ketika melihat dengan lebih jauh ke dalam kondisi mereka sehari-hari, ada kebobrokan dan ada dosa yang dilakukan oleh mereka. Seperti itu. Ya, dan ini adalah garis besar dari kitab Amos. Baik Bapak Ibu, inilah penjelasan mengenai pengantar kitab Amos. Kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai kitab Hosea di dalam materi berikutnya.